Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Setelah liburan sekian lama, kali ini mari kita mulai pembelajaran untuk di semester 2. Anak-anak tetap sehat kan di sana? Jangan lupa anak-anak untuk tetap ikuti protokol kesehatan. Sering-seringlah cuci tangan dengan sabun. Anak-anak juga harus sering pakai masker bila keluar rumah, menjaga jarak jika ada banyak pertemuan, sehingga ini bisa meminimalisir terjadinya penularan virus COVID-19. Anak-anak untuk tetap semangat belajar dari rumah. Untuk kali ini kita akan memberikan materi tentang tekanan. Ini adalah materi kelas 8 semester 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, memahami konsep tekanan pada zat padat, cair, dan gas. Kedua, dapat memahami penerapan tekanan pada kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita bicara tentang tekanan. Tekanan terbagi menjadi 3. Satu, tekanan pada zat padat, tekanan oleh zat cair, kemudian yang ketiga, tekanan zat gas. Yang ini akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Tekanan pada zat padat. Tekanan zat padat, misalnya ada 2 buah paku, yang satu runcing, yang satu agak tumpul. Kemudian akan kita tancapkan di sebuah balok kayu. Kita pukul dengan martil, masing-masing dengan kekuatan yang sama. Kira-kira paku yang mana yang akan menancap lebih dalam? Tentu paku yang pertama, yang lancip itu. Ini semua karena luas permukaan dari paku itu kecil. Kemudian apabila ada 2 buah paku, sama-sama paku lancip, yang satu dipukul dengan martil kecil, yang satu dipukul dengan martil yang besar. Tentu yang martil yang besar dengan kekuatan yang besar akan menancap lebih dalam. Artinya apa anak-anak? Artinya bahwa semakin kecil permukaan, maka semakin besar tekanannya. Ini berbanding terbalik. Bahwa semakin besar gaya, maka semakin besar pula tekanan. Berarti berbanding lurus. Di sini bisa kita rumuskan atau secara matematis bisa dituliskan sebagai berikut. Jika tekanan itu kita simbolkan dengan huruf P, gaya kita simbolkan dengan huruf F, dan luas permukaan disimbolkan dengan huruf A, maka P itu karena berbanding lurus dengan F, itu sama dengan F. Karena berbanding terbalik dengan A atau luas permukaan, maka per A. Jadi bisa dikatakan bahwa P sama dengan F per A. Di sini satuannya joule. Contoh permasalahan. Sebuah tangki minyak dengan gaya gravitasi 30.000 Newton diletakkan di atas tanah. Jika luas permukaan tangki adalah 100 meter persegi, maka
tekanan tangki terhadap tanah adalah titik-titik. Jika F itu sama dengan 30.000 Newton dan A sama dengan 100 meter persegi, maka P sama dengan F per A sama dengan 30.000 Newton per 100 meter persegi sama dengan 300 Newton per meter persegi sama dengan 300 Joule. Tekanan pada zat cair. Di sini berlaku hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida atau dalam zat cair, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Besarnya gaya apung yang diterima nilainya sama dengan berat benda air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berat sama dengan massa benda kali percepatan gravitasi. Dan memiliki arah gaya yang bertolak belakang dengan arah berat ke bawah, yaitu arah gaya apung ke atas. Tekanan pada zat cair. Misalnya ada sebuah benda, kalau kita timbang dengan neraca pegas, beratnya 40 Newton, kemudian kita pindahkan, kita masukkan ke dalam fluida atau ke dalam air. Misalnya di sini diketahui beratnya 36 Newton. Artinya apa, anak-anak? Artinya ada gaya ke atas atau gaya Archimedes atau gaya apung itu sebesar 4 Newton. Contoh permasalahan. Sebuah benda berada pada kedalaman 80 meter di atas permukaan air. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, berapakah tekanan air terhadap benda? Ini tekanan zat cair, maka yang ditanya adalah tekanan air yang di atas benda. Dalam hal ini, kedalaman benda bisa kita simbolkan dengan H, massa jenis air bisa kita simbolkan dengan ρ, dan percepatan gravitasi kita simbolkan dengan G. Maka secara matematis dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan ρ kali G kali H. P sama dengan ρ kali G kali H sama dengan 1000 kali 10 kali 80 sama dengan 800.000 Newton. Di sini tekanan air pada benda adalah 800.000 Newton. Hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal, sebuah tekanan dalam zat cair pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Anak-anak bisa melihat video berikut di mana air keluar dari dalam kantong plastik dengan kekuatan atau tekanan yang sama walaupun arahnya berbeda-beda. Ini juga berlaku pada peristiwa tekanan zat cair pada dua bejana berhubungan seperti pada ilustrasi berikut ini. Ada dua buah tabung, tabung A dan tabung B. Yang satu kecil, kemudian yang satu besar. Kemudian ini dihubungkan sehingga menjadi tabung bejana berhubungan.
dan kita tutup di tabung B. Kita beri sebuah benda besar, kita tuangkan air atau zat cair ke dalam tabung itu. Kemudian kita tutup tabung kecil dengan klep, lalu kita tekan, kita beri gaya di lubang tabung A atau bejana A, bejana kecil. Maka benda yang ada di bejana B itu akan terangkat. Kenapa demikian? Secara matematis bisa kita tuliskan apabila tekanan gaya pada tabung kecil kita beri nama F1, kemudian luas permukaan itu kita beri nama A1, maka timbul tekanan pada bejana A. Tekanan itu akan disebarkan ke segala arah hingga sampai pada tabung B dengan besar tekanan yang sama. Karena luas permukaan ada A2, maka muncullah gaya ke atas pada F2. Kita lihat bagaimana matematis menghitungnya. Maka P sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita ke contoh soal. Dua bejana dihubungkan diberi zat cair. Bejana kecil A memiliki luas permukaan 15 cm persegi dan bejana B atau bejana besar B memiliki luas permukaan 300 cm persegi. Jika pada bejana A diberikan gaya sebesar 45 Newton, berapakah gaya angkat pada bejana B? Kita lihat F1 sama dengan 45 Newton, A1 sama dengan 15 cm persegi, A2 sama dengan 300 cm persegi. Berapakah F2? Kita lihat bahwa ketika F1 diaplikasikan atau diberikan kepada klep yang ada di A1, maka terjadi tekanan P. Dan P itu akan disebarkan ke segala arah, maka secara matematis dituliskan P sama dengan 45 Newton per 15 cm persegi sama dengan F2 per 300 cm persegi, atau bisa dituliskan bahwa F2 sama dengan 45 kali 300 dibagi 15 sama dengan 900 Newton. Jadi gaya pada tabung yang besar sebesar 900 Newton. Anak-anak, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu sebagai bukti bahwa kalian sudah belajar pada hari ini bersama saya, kalian bisa tuliskan nomor absen, nama, dan kelas kalian di kolom komentar konten video berikut ini. Contoh penulisannya 33 Zulkarnain kelas 87. Baik, terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.